الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أخوتي في الله Akromani wa akramakumullah. Pada pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali tentang pembahasan kita dari risalah tentang perdukunan dan sihir, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang sihir dan juga macam-macamnya serta hukum orang yang melakukannya atau orang yang belajar tentang sihir tersebut. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang dukun atau perdukunan ditinjau dari sisi syariat atau yang sering dikenal dalam masyarakat sebagai paranormal atau yang sejenisnya. Ketahuilah ikhwatul iman bahwa dukun itu sama hakikatnya dengan tukang sihir. Ya, dukun adalah sama hakikatnya dengan tukang sihir. Tentunya ketika ini disebut secara mutlak, karena dukun yang dimaksud dalam masyarakat pada umumnya adalah mereka-mereka yang mau melakukan praktek-praktek ya, penyihiran atau melakukan hal-hal yang meminta bantuan kepada setan atau jin dan seterusnya. Kecuali ada yang kita kenal dalam masyarakat, dukun yang tidak dikatakan secara mutlak, dalam artian ada embel-embelnya di belakangnya. Misalkan dukun bayi misalkan. Artinya dukun bayi di sini maksudnya dia adalah orang yang biasa mengurusi kelahiran. Yang biasa mengurusi apa? Kelahiran. Walaupun ada sebagiannya yang murni betul-betul itu adalah merupakan keahliannya, ada sebagian yang ditopang atau dibantu dengan hal-hal yang sifatnya klinik atau kepercayaan kepada sesuatu yang khurafat ataupun tahayul yang dia yakini. Demikian pula ada dukun pijat. Ya, ini juga bermacam-macam dukun pijat. Ketika pada asalnya dukun pijat itu adalah ketika seseorang yang memiliki keahlian dalam masalah pijat memijat. Selama itu adalah murni keahliannya, bukan dengan didasari atau dibantu dengan peralatan hal-hal yang sifatnya khurafat atau mentahayul, maka ini adalah sesuatu yang tidak dilarang dalam syariat. Akan tapi sekali lagi bahwa yang dimaksud dengan dukun yang akan kita bahas dalam kajian ini adalah mereka yang prakteknya tidak jauh seperti apa? Tukang sihir. Yang mana pada saat ini istilah dukun itu sudah berkembang menjadi istilah-istilah yang lain yang diperhalus
atau bahkan diembel-embeli kiai haji, atau bahkan dari sisi pakaian dia menampakkan pakaian yang islami, ya, sehingga merupakan penipuan bagi kaum muslimin, seolah-olah ini adalah praktek-praktek yang dibolehkan dalam syariat Islam. Padahal ya hakikatnya adalah sama. Ya, di mana kita kenal dalam masyarakat ada istilah paranormal, ada istilah ahli metafisik, atau ada istilah peramal, ada istilah yang disebut dengan kiai, yang maksudnya adalah apa? Mereka-mereka yang ahli dalam masalah perdukunan. Ya, demikian pula disebut sebagai orang tua atau orang pintar dan sebagainya. Maka ketika praktek yang dilakukan adalah sama, maka itu juga disebut sebagai apa? Dukun. Ketahuilah bahwa tukang sihir pastilah dukun. Tukang sihir itu sudah dipastikan bahwa dia adalah dukun. Adapun dukun belum tentu dia menggunakan praktek sihir, atau tidak bisa dikatakan, tidak pasti dikatakan dia adalah tukang sihir. Karena apa? Bisa jadi ada seorang yang kerjaannya adalah meramal nasib orang, dia tidak menggunakan praktek-praktek apa? Sihir, tidak. Akan tapi ini juga bagian dari apa? Bagian dari dukun. Demikian pula peramal masa depan. Ya, peramal masa depan dengan menggunakan perbintangan, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, di mana sebagian orang meramal nasib seseorang dengan melihat kelahirannya pada bulan apa, sehingga dia dikategorikan memiliki bintang fulan dan bintang fulan, seperti yang dikenal dalam masyarakat pada umumnya, yaitu dengan bintang apa? Adanya bintang Leo, adanya bintang Virgo, ya, dan seterusnya. Yang tentunya ini ikhwatal iman, akramani akramakumullah, mereka seolah-olah meramal masa depan seseorang. Menggunakan sihir atau tidak? Tidak menggunakan sihir, akan tapi ini juga dikategorikan sebagai dukun. Sebagian sebagai dukun atau kahin dalam bahasa Arabnya. Kemudian ikhwatal iman, macam-macam dukun. Para ulama menjelaskan, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membagi dukun ini menjadi dua macam. Yang pertama adalah arraf. Arraf adalah orang yang mengetahui kejadian yang telah lewat, yang bisa menunjukkan barang yang dicuri atau tempat kehilangan suatu barang. Ini distelahkan dengan arraf, atau bahasa kita lebih mudah dengan ya sebagai peramal. Ya, peramal. Dia mengatakan ada seorang yang kecurian misalkan pada tanggal sekian dan sekian, dengan melihat hal-hal yang menurutnya ya akan bisa menunjukkan, akhirnya dia tunjukkan bahwasanya kejadian ini adalah dilakukan oleh si fulan dan si fulan. Ini tidak lain adalah apa? Juga bagian dari arraf, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian yang kedua, di antara macam-macam dukun adalah kahin. Adalah kahin, yaitu orang yang mengaku mengetahui dan memberitakan hal-hal yang gaib. Ini kahin. Mengetahui ya perkara-perkara yang gaib. Baik itu sesuatu yang akan terjadi ataupun yang terkandung di dalam hati seseorang. Ya, dia mengatakan si fulan ini ya
dalam hatinya dia mengatakan demikian. Ini berarti dia mengaku bahwasanya dia mengetahui perkara yang gaib. Ya, mengakui perkara yang gaib. Ini juga termasuk bagian dari dukun yang disebut dengan kahin. Di mana dalam banyak hadis disebutkan tentang hukum mempercayai dukun sangat berat sekali. Ya. Tentang mempercayai dukun adalah sangat berat sekali hukumannya. Di antaranya bahwa di sana terbagi dua macam. Ketika seseorang yang bertanya tentang masalahnya terkait dengan masalah-masalah kecurian, misalkan datangnya ke dukun atau kepada paranormal atau kepada orang yang pintar untuk mengetahui di mana barangnya tersebut, berarti dia telah datang dan bertanya kepada dukun tanpa mempercayainya. Nah, ini datang bertanya tentang perkara yang dia artinya perkara-perkara itu adalah merupakan keahlian daripada tukang dukun tadi, artinya perkara-perkara yang gaib hubungannya, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Bukan berarti salatnya ini maksudnya tidak sah, tidak, akan tapi salatnya tidak mendapatkan pahala sama sekali. Nah, ini hukuman bagi orang yang mendatangi dukun dan bertanya, walaupun dia tidak percaya kepada dukun tersebut, walaupun dia tidak percaya kepada dukun tersebut, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, man ata arrafan fa sa'alahu an syai', barang siapa yang datang kepada tukang ramal, arraf. Tadi dikatakan arraf adalah apa? Orang yang mengaku mengetahui kejadian-kejadian yang telah lalu dari perkara-perkara yang gaib. Di antaranya seseorang mengaku mengetahui bahwasanya yang mencuri barang si fulan adalah orang ini dan orang itu, padahal dia tidak melihat dan tidak mengetahui tanda-tanda secara kasat mata. Maka di sini barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau arraf tadi, lalu dia bertanya kepadanya, fasalahu an syai' la tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, lalu dia bertanya kepadanya tentang sesuatu, dan di sini tidak diikat atau tidak dikoid apakah dia percaya atau tidak percaya, hanya datang dan bertanya saja, maka salatnya tidak diterima 40 hari. Para ulama menjelaskan hukuman bagi dia tidak diterima salat 40 hari ini menunjukkan ini adalah termasuk perbuatan dosa besar yang diharamkan dalam syariat. Kemudian ikhwatul iman, akromani wa akramakumullah, selanjutnya kondisi yang kedua, barang siapa yang datang kepada dukun lalu menanyakan kepadanya tentang masalahnya, lalu dia membenarkannya, maka dia telah kafir. Telah kafir, keluar dari Islam, karena dia telah mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya yang artinya tidak ada yang mengetahui di langit ataupun di bumi dari perkara-perkara yang gaib kecuali Allah.
fala ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui di langit ataupun di bumi terhadap perkara-perkara yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang datang kepada dukun lalu bertanya kepadanya, lalu dia membenarkan tentang perkara-perkara yang dia kabarkan berkaitan dengan perkara yang gaib, maka berarti dia bersekutu dengan orang tersebut, ikut serta terhadap dukun tersebut, mengaku bahwasanya di sana ada orang-orang yang mengetahui perkara yang gaib. Berarti ini telah mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, padahal di sana tidak ada yang dapat mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini menyebabkan dia kufur. Demikian pula ditegaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul, man ataka hinan, barang siapa yang datang kepada dukun lalu dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Demikian pula dalam hadis yang lain, barang siapa man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi arraf, tukang ramal, au kahin, atau tukang dukun, para dukun, lalu dia membenarkan apa yang diucapkan olehnya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah, mendatangi dukun ada 3 keadaan. Seseorang datang kepada dukun ada 3 keadaan. Bertanya kepadanya ada 3 keadaan. Pertama, bahwa orang yang datang kepada dukun untuk tujuan bertanya terhadap perkara-perkara yang merupakan masalah baginya, yang kaitannya dengan keahlian dukun itu, yang dia praktekkan atau dia gembar-gemborkan dengan mengetahui yang gaib, meramal nasib dan seterusnya. Dia hanya bertanya saja, maka hukumnya apa tadi? Hukumnya adalah haram, karena ini adalah termasuk dosa besar, di mana ancamannya adalah tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, orang yang datang kepada dukun, lalu dia bertanya kepadanya, kemudian membenarkan ucapan dukun tersebut dari apa yang dia kabarkan dengan perkara-perkara yang gaib atau perkara-perkara yang dia tanya, terkait dengan profesinya, maka hukumannya ini adalah keluar dari agama Islam. Artinya dia adalah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Demikian pula karena dia telah bersyarikat bersama-sama dengan dukun tersebut, meyakini di sana ada yang mengetahui perkara yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Katakanlah bahwasanya tidak ada yang dapat mengetahui di langit ataupun di bumi, perkara-perkara yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Berarti ketika ada yang mengetahui atau mengaku mengetahui perkara yang gaib, lalu ada orang yang datang bertanya kepadanya tentang al-ghaib tersebut, dia membenarkan, maka berarti dia telah mendustakan ayat ini.
Artinya dia telah tidak percaya kepada ayat yang jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran. Ini keadaan kedua. Keadaan yang ketiga, seseorang datang kepada dukun bukan untuk bertanya, ya, dan juga bukan untuk membenarkannya, akan tapi datang kepadanya untuk mengingatkannya, untuk menjelaskan kepada manusia tentang, ya, kedustaan dukun tersebut, memperingatkan kepada manusia tentang orang ini bahwasanya si fulan adalah tukang ramal, dukun dan seterusnya yang harus jauhi, ya, atau untuk mengujinya sehingga membatalkan, ya, apa yang dia yakini, maka ini tidak mengapa. Maka perbuatan ini tidak mengapa. Seseorang yang datang kepada dukun dengan tujuan apa? Untuk menjelaskan kepada manusia tentang kedustaan dukun tersebut, ya, tentang kedustaan dukun tersebut, maka ini tidak mengapa. Sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari, ya, di mana Rasulullah SAW ketika itu datang kepada seorang yang bernama Ibnu Sayyad, di mana dia adalah dukun di masa itu. Kemudian Rasulullah SAW ingin mengujinya, dalam artian ingin membatalkan apa yang dia yakini. Kemudian dia bertanya kepada dukun tersebut, kepada Ibnu Sayyad, dengan bertanya kepada apa yang ada di tangan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW menyimpan sesuatu di tangannya, menyembunyikan sesuatu padanya, lalu ditanyakan kepada dukun tersebut. Tidak lain tujuan Rasulullah SAW adalah bukan untuk membenarkannya, akan tapi untuk menjelaskan kepada manusia, kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW akan kedustaan dukun tersebut. Ini, ya, dibolehkan. Bahkan bisa jadi bagi yang mampu jelas-jelas yakin ketika dia mendatangi dukun tersebut, ya, dia mampu untuk membantahnya, menjelaskan kepada manusia atas kedustaannya, maka ini hukumnya wajib baginya, karena itu adalah bagian dari al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar, termasuk bagian dari mengingkari kemungkaran. Kemudian ikhwatal iman akramani wa akramakumullah, perlu diketahui bahwa praktek-praktek perdukunan di antara cara mereka adalah, ya, tidak lain mereka mencari bantuan dengan jin ataupun setan. Padahal telah ijma para ulama, di kalangan ulama, bahwa seseorang yang mengaku bisa mengetahui kejadian yang telah lalu, kejadian yang akan datang, mengetahui barang-barang yang hilang, pastilah ia telah bekerja sama dengan jin atau setan. Pastilah ia telah bekerja sama dengan jin ataupun setan. Sehingga dalam masalah ini, hukum bekerja sama dengan jin ataupun setan adalah haram hukumnya, jika itu adalah dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau perkara-perkara yang mengantarkan kepada perbuatan syirik dan seterusnya. Sekali lagi bahwa telah ijma di kalangan ulama bahwa seseorang yang mengaku bisa mengetahui kejadian yang telah lalu, kejadian yang akan datang, mengetahui barang yang hilang, pastilah ia meminta bantuan atau bekerja sama dengan jin ataupun setan. Jangan percaya kalau dia mengatakan wah ini ilham. Jangan percaya kalau dia mengatakan wah ini adalah dikabarkan oleh malaikat.
dan seterusnya. Pastilah dia dikabarkan oleh setan ataupun jin. Kecuali Rasulullah SAW yang diberikan kepadanya wahyu. Ya, diberikan kepadanya wahyu. Dengan demikian bahwa hukum bekerja sama dengan jin adalah haram hukumnya ketika itu dalam rangka kaitannya dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena meminta bantuan kepada jin atau bekerja sama dengan jin tidak mutlak haram. Ada beberapa keadaan sebagaimana akan dijelaskan ya, di mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya tentang hukum menjadikan jin atau setan sebagai khadim atau pembantu. Di sini beliau menjawab dengan apa yang dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu' Fatawanya, di mana minta bantuan kepada jin ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah menjadikan atau meminta bekerja sama dengan jin dalam perkara-perkara yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sebagai wakil baginya atau pengganti baginya untuk menyebarkan syariat Islam ini, berdakwah. Karena ada di kalangan jin yang mereka adalah muslim, yang bertakwa, ya, di mana disebutkan dalam banyak ayat di sana yang mengisahkan tentang ketika mendengar ada ya Rasul yang diutus yang membawa kitabullah, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengatakan ada datang satu rasul setelah Nabi Musa yang membawa kitabullah, yang mereka membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mendengarkan apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka pulang ke kaumnya, menyampaikan kepada kaumnya dari kalangan jin ini. Ya. Ini tidak mengapa ketika seseorang memiliki teman jin yang muslim, yang faqih, faham tentang Islam, lalu menjadikan dia sebagai wakil untuk berdakwah di kalangan sesama jinnya. Jangan dia berdakwah di kalangan manusia, karena dia tidak, ya, barangkali akan menjadikan orang kabur. Contoh yang lain, ikhwatal iman, menjadikan teman jin sebagai pembantu atau pengganti dirinya, ya, adalah untuk membantu perkara-perkara yang dibolehkan dalam syariat, perkara-perkara yang dipuji, ya, perkara-perkara yang dipuji. Tentunya ini dibolehkan, sebagaimana yang telah kita contohkan tadi. Keadaan yang kedua an yastakhdim fi umurin mubahah, menjadikan jin sebagai pembantu atau untuk membantunya dalam perkara-perkara yang dibolehkan. Fahada jaiz, ini dibolehkan, hukumnya boleh. Meminta bantuan kepada jin perkara-perkara yang dibolehkan, maka ini dibolehkan. Tapi tentunya
Ini adalah perkara-perkara yang jin itu mampu melaksanakannya. Mampu melaksanakannya. Karena para ulama juga memberikan batasan bolehnya seseorang menjadikan jin sebagai pembantu bagi dirinya atau menjadikannya sebagai seorang yang untuk bekerja sama dengannya adalah dia hadir di hadapannya. Syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, dia mampu melakukannya. Artinya bukan perkara-perkara yang merupakan sesuatu yang tidak dia mampu. Yang itu hanya dimampui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ini tidak dibolehkan ketika dalam perkara-perkara yang tidak dimampui oleh jin tersebut, lalu kita minta kepadanya, maka ini telah berbuat syirik. Maka sekali lagi bahwa meminta bantuan kepada jin dalam perkara-perkara yang dibolehkan adalah hukumnya boleh dengan syarat apa? Jin itu datang hadir di hadapannya atau dia mampu berkomunikasi dengannya dan dia mampu melakukannya. Bahkan ketika seseorang meminta bantuan kepada manusia, dia tidak bisa berkomunikasi dengannya. Misalkan antum di sini, antum punya seorang yang antum percayai ada di Indonesia. Tanpa antum melalui telepon, tanpa antum melalui Skype, tanpa antum ada alat komunikasi, lalu antum minta bantuan kepadanya dengan mengetok 3 kali, tok 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 tok. Wahai si fulan atau Syekh fulan, saya minta ini. Walaupun dia masih hidup, maka itu berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meminta kepada apa? Sesuatu yang tidak ada di hadapannya. Lebih-lebih ditambah lagi ketika apa? Ketika dia tidak mampu melakukannya. Lebih-lebih kepada jin. Tidak ada di hadapannya, lalu dia bilang kepada jin, ya, dengan minta ini dan itu, padahal dia tidak di hadapannya. Dengan syarat ini juga disyaratkan yang lain, antakunal wasilah mubahah. Artinya sarana yang digunakan adalah juga dibolehkan. Fa in kanat muharramah fa huwa muharram. Maka jika sarana yang digunakan untuk meminta bantuan jin tersebut adalah haram, maka hukumnya juga haram. Misalkan minta bantuan kepada jin untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang seorang rukuk kepadanya, berkorban dengannya, ini sarana meminta bantuan jin, tapi dengan cara demikian. Dia harus rukuk kepada jin, dia harus menyembelih korban untuk jin, dan ditentukan kambingnya harus warna ini, atau ayamnya harus yang telurnya misalkan hitam, atau bulunya ini dan itu. Maka ini berarti dia meminta bantuan dengan jin dengan syarat-syarat apa? Yang mengarah kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah diharamkan. Itu juga diharamkan. Walaupun perkara-perkaranya adalah dibolehkan. Ya. Ini diantara contohnya. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga adalah an yastakhdim fi umurin muharramah. Meminta bantuan jin dalam perkara-perkara yang diharamkan. Untuk mencuri misalkan, mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi, atau yang sejenisnya, seperti menakut-nakuti orang, ya, dengan bantuan jin. Ada bisa jadi seseorang, ya,
Padahal dia dari sisi fisiknya lemah, dari sisi penampilannya orang tidak takut, lalu dia minta bantuan jin, ya, seolah-olah menampakkan pada dirinya dia adalah orang yang pemberani, orang yang kuat, sehingga orang takut darinya. Ini tidak lain meminta bantuan kepada jin dalam perkara-perkara untuk menakut-nakuti orang. Ini juga diharamkan karena meminta bantuan jin dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu termasuk perbuatan zalim yang hendaknya dijauhi. Ini yang dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait dengan masalah meminta bantuan kepada jin. Ya. Sekali lagi bahwa terkait dengan masalah minta bantuan jin dalam perkara-perkara yang diharamkan hukumnya adalah haram. Dan dalam perkara-perkara yang dibolehkan dengan syarat tadi, sarananya adalah sarana yang dibolehkan, kemudian jin tersebut hadir di hadapannya, dan juga dalam perkara-perkara yang dia mampu melakukannya. Ketahuilah bahwa ketakutan seseorang terhadap jin justru akan menambah jin itu lebih berani kepadanya. Jin itu akan semakin menggoda dia dan mengganggunya. Maka jangan takut kepada jin. Sungguhnya tipu daya setan itu apa? Lemah. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya setan itu, makar setan itu adalah lemah. Maka kita jangan takut kepada jin. Ya, jangan takut kepada jin. Kemudian perlu diketahui bahwa cara dukun dalam mendapatkan berita dan informasi perkara-perkara yang menurut manusia adalah perkara-perkara yang asing ataupun aneh ataupun sifatnya tidak bisa dijangkau oleh manusia adalah dengan memelihara jin yang jin tersebut mencuri pendengaran dari berita-berita yang dibawa oleh para malaikat di langit atau yang disampaikan kepada para malaikat di langit. Ini cara dukun mengetahui berita-berita. Dan bisa jadi 100 berita, satu di antara yang mungkin bisa tepat atau benar. Satu benar, akan tapi ratusan berita yang dia sampaikan adalah tidak benar. Sehingga yang benar itu dijadikan sebagai alat baginya untuk menipu manusia. Untuk menipu manusia. Sehingga orang bisa yakin, oh si fulan ini ya benar, ataupun memang dia ahli, oh dia memang betul-betul mengetahui perkara yang gaib dan seterusnya. Waliyadzubillah. Lebih-lebih zaman politik sekarang ini banyak sekali yang diinformasikan para mereka yang ingin menduduki jabatan tinggi atau ingin meraih uang banyak dengan cara pergi kemana? Ke dukun untuk meminta bantuan kepadanya agar dapat memenuhi jabatannya atau kursinya. Jin tersebut akan menyampaikan berita yang ia curi dari langit kepada dukun itu dan menambah satu kebenaran dengan 100 kebohongan. Ketahuilah setelah Rasulullah SAW diutus, maka pintu langit ditutup rapat-rapat dan dijaga oleh para malaikat. Setelah jin dan setan yang berusaha untuk mencuri dengar akan dilempar dengan batu dari neraka. Dan juga diantaranya adalah dengan apa? Dengan bintang-bintang. Di antara fungsi diciptakannya bintang adalah apa? Untuk rajmun atau rujuman lisyayatin, sebagai pelempar bagi setan-setan. Selain sebagai hiasan fis sama,
zinatan fis sama aw lis sama, hiasan di langit, ya. Kemudian dia sebagai apa? Pelempar bagi setan-setan yang mencuri pendengaran dari langit. Maka setelah diutusnya Rasulullah SAW semakin sedikit, tidak seperti sebelumnya banyak menyebar para dukun dan tukang sihir, ya. Adapun sekarang sudah, setelah diutusnya Rasulullah SAW, walaupun masih ada banyak sedemikian rupa, itu adalah dibanding zaman sebelumnya sangat jauh berbeda. Karena adanya apa? Adanya tadi penjagaan yang ketat oleh para malaikat, ya, agar tidak lagi mencuri pendadangan dari mereka. Ketahuilah ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum, sungguhnya sihir tidak akan dapat pernah menang sama sekali terhadap kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yuflihu as-sahiru haitsu ata, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja dia datang, ya. Tidak akan menang para sihir itu dari mana saja dia datang. Sehingga ikhwatal iman akramani wa akramakumullah, kita jangan merasa, ya, khawatir ketika kita betul-betul iman kita kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tukang-tukang sihir itu tidak akan bisa memberikan madarat kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak akan menang tukang-tukang sihir itu dimanapun mereka datang. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Walaupun bisa jadi sihir yang dilakukan oleh para dukun atau para tukang sihir itu akan bisa berpengaruh, tapi pengaruhnya tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan bisa terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang membentengi diri dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjaga dirinya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diganggu oleh setan ataupun tukang sihir. Ketika mereka mengganggu, itu pun tidak akan berpengaruh kepadanya. Tidak akan berpengaruh kepadanya. Di antaranya adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita membaca zikir pagi dan petang, ya. Di antara bacaan yang hendaknya kita baca apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dibaca di pagi hari tiga kali, dibaca di sore hari berapa? 3 kali. Dalam hadisnya disebutkan bahwasanya bagi siapa yang baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, ya, 3 kali, maka tidak ada yang dapat memberikan madarat kepadanya, baik itu makhluk, ya, karena la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, ya. Demikian pula baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dikabarkan seorang yang membaca kalimat tadi yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tersengat oleh kalajengking atau tersengat oleh bisa dari ular misalkan, ular yang berbisa, maka bisanya tidak berpengaruh kepadanya. Bisa tersebut tidak berpengaruh kepadanya bagi orang yang apa? Membaca apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi. Ketika pagi hari maka dia akan terjaga sampai sore hari. Ketika dia baca sore hari maka dia akan terjaga hingga pagi harinya. Maka jangan lupa dibaca ini. Kemudian juga ayat kursi. Ayat kursi kita baca, ya.
Dimana ketika kita membaca ayat kursi, maka kita tidak akan diganggu oleh apa? Setan. Kita baca di pagi hari, kemudian kita baca di sore hari. Jangan lepas kita membaca apa? Zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi tentunya di situ dengan penuh keyakinan tentang apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, bahwa Allah akan menjaga kita. Jangan hanya sebatas untuk tes, saya mau uji coba lah. Tidak, maka bisa jadi dia akan mempan padanya. Ya, uji coba. Antum baca zikir tadi, antum datang kepada ular, ayo digigit. Nah, ya, antum bisa KO nanti. Ya, jangan coba-coba begitu maksud. Karena apa? Akan tapi kita betul-betul ikhlas dalam membacanya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwasanya Allah akan menjaganya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan tata cara menangkal sihir. Banyak orang yang galau atau terkadang resah. Persaingan dagang, persaingan jual beli, atau persaingan toko dan seterusnya. Wah, sebelah menyihir saya, wah sebelah main dukun, wah sebelah ini dan itu. Akhirnya bingung bagaimana saya menangkal sihir. Maka insya Allah cara menangkal sihir akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.